Apakah Anda terjebak dalam lingkaran kesepian? Kesepian adalah perasaan kosong yang mengerikan yang menggerogoti hati Anda. Ironisnya, Anda bisa dikelilingi oleh orang lain dan masih merasa kesepian. Itu karena kesepian sebenarnya adalah keadaan pikiran, bukan keadaan sendirian. Apa yang membuat kita merasa kesepian bukanlah kenyataan bahwa tidak ada orang di sekitar kita, tetapi bahwa kita tidak dapat terhubung dengan orang-orang itu dengan cara yang intim dan emosional yang kita dambakan. Bagaimana kesepian mempengaruhi kesehatan kita? Kesepian dapat berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental kita. Orang yang kesepian memiliki risiko lebih tinggi untuk depresi dan bunuh diri, penyakit jantung, stroke, peningkatan tingkat stres, penurunan memori dan pembelajaran, pengambilan keputusan yang buruk, dan bahkan perkembangan penyakit Alzheimer. John Cacioppo, salah satu penulis buku Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection dalam sebuah wawancara dengan US News and World Report menjelaskan, orang dewasa yang kesepian mengonsumsi lebih banyak alkohol dan berolahraga lebih sedikit daripada mereka yang tidak kesepian. Diet mereka lebih tinggi lemak, tidur mereka kurang efisien, dan mereka melaporkan lebih banyak kelelahan di siang hari. Kesepian juga mengganggu pengaturan proses seluler jauh di dalam tubuh, membuat kita rentan terhadap penuaan dini. Dengan kata lain, kesepian itu serius. Mengapa introvert bisa rentan terhadap lingkaran kesepian? Kita semua terkadang menjadi mangsa kesepian, apakah kita introvert atau ekstrovert? Sayangnya, bahkan ada beberapa bukti ilmiah bahwa kesepian adalah genetik. Tetapi mungkin bagi kita para introvert untuk terjebak dalam siklus kesepian, tulis Sofia Dembling, penulis The Introvert's Way, Living a Quiet Life in a Noisy World. Lingkaran kesepian ini bisa terjadi karena tinggal di rumah sendirian seringkali menjadi kebiasaan kita. Kita mungkin merasa sulit untuk mengumpulkan energi untuk bergaul dengan orang-orang, terutama setelah seharian bekerja atau kuliah. Plus, kami tidak suka bersosialisasi yang dangkal. Kami menginginkan dan membutuhkan koneksi yang dalam dan lebih suka kesepian daripada di keramaian, tulis Dembling dalam posting blog Psychology Today. Tetapi secara realistis, hubungan mendalam itu tidak mudah ditemukan, dan jika kita terjebak dan satu-satunya pilihan kita adalah bersosialisasi yang dangkal atau tidak sama sekali, kita bisa kesepian. Jika kita selalu tinggal di rumah, citra diri kita mungkin terkikis, yang akan membuat kita semakin ingin tinggal di rumah, tulis Dembling. Kita bahkan mungkin sampai pada titik di mana kita menjadi cemas hanya dengan memikirkan pergi keluar dan berada di sekitar orang-orang. Tetapi jika kita terus mengatakan tidak kepada teman-teman kita, pada akhirnya mereka akan berhenti mengundang kita. Kita berakhir dalam lingkaran setan yang sulit diputus. Introvert dan masalah salah memahami perasaan. Psychiater Carl Jung menulis, kesepian tidak datang karena tidak ada orang, tetapi karena tidak mampu mengomunikasikan hal-hal yang tampaknya penting bagi diri sendiri. Kami para introvert memiliki kehidupan batin yang kompleks, kaya, dan pribadi. Ini adalah bagian dari menjadi seorang introvert. Dunia batin kita adalah bagian paling otentik dari diri kita, namun kita sering merasa sulit untuk membaginya dengan orang lain. Mungkin kita merasa sulit untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan abstrak kita ke dalam kata-kata, atau mungkin kita tidak merasa cukup nyaman dengan kebanyakan orang untuk terbuka. Ketika kita tidak dapat terhubung secara otentik dengan orang lain, kita dibiarkan merasa disalahpahami, yang sangat kesepian. Apa yang harus dilakukan tentang kesepian? Berada di sekitar orang lebih banyak tidak akan menyembuhkan kesepian, tulis Michaela Chung, yang merupakan pelatih bagi para introvert. Yang benar-benar harus kita lakukan adalah menanam benih keintiman. Ini mungkin berarti tidak menunggu orang lain datang kepada Anda. Ketika tingkat energi Anda mencapai puncaknya, berikan beberapa undangan sosial kepada orang-orang yang menurut Anda menarik, tulis Chung. Bahkan jika mereka mengatakan tidak kali ini, mereka cenderung mengatakan ya di masa depan. Anda bisa sangat terbuka dan tetap tertutup. Dalam hal ini, keterbukaan mengacu pada berada di ruang tanpa penilaian, melepaskan bagaimana, seharusnya, teman ideal Anda terlihat,
dan membuka mata Anda kepada orang-orang spesial yang sudah ada dalam hidup Anda. Saat Anda bersama orang-orang itu, raihlah diri Anda sendiri dan bagikan dari dunia batin Anda yang tersembunyi itu, bahkan jika itu berantakan, dan bahkan jika itu hanya sedikit. Membagikan pikiran dan perasaan Anda yang